Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, kita bertemu lagi pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 semester 1 atau semester kasal. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, saya berharap kalian tetap sehat-sehat saja di rumah, tetap melakukan kegiatan yang positif, dan tetap bersemangat untuk belajar. Gitu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas struktur algoritma dengan flowchart dan pseudocode. Setelah kemarin kita belajar tentang konsep algoritma dan konsep penulisannya seperti apa, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengikutinya dengan baik. Langsung saja. Oke. Algoritma pada awalnya dimodelkan dalam bentuk bangun ruang oleh para ilmuwan ketika komputer mulai berkembang, di mana model ini disebut sebagai bagan alir atau flowchart. Ya, jadi awalnya pemodelan algoritma itu menggunakan bangun ruang, sehingga mungkin lebih mudah dipahami seperti apa. Kemudian ketika komputer mulai berkembang, model ini berganti nama menjadi bagan alir atau bisa disebut sebagai flowchart. Nah, flowchart merupakan bagan yang menunjukkan aliran atau runtutan data dan proses yang terjadi di dalam program secara logika. Jadi intinya flowchart ini bisa digunakan kita untuk menjelaskan sebuah pemrograman atau sebuah program yang akan kita buat. Menurut saya sendiri pribadi pada dasarnya adalah jika kita melihat sebuah flowchart tersebut yang dibuat oleh seorang programmer, kita langsung bisa mengetahui, oh ya, program ini akan dibuat ke arah sana, outputnya apa, outputnya kita sudah tahu dan inputnya juga kita sudah tahu. Maka dari itu bisa dibilang dalam sebuah pemrograman atau dalam sebuah program kita lebih baik membuat flowchartnya terlebih dahulu, atau mungkin kebalikan nggak masalah, tapi kalau dalam hal pendokumentasian mungkin kita lebih enak kalau ngebuat flowchartnya terlebih dahulu. Gitu. Itu menurut saya pribadi. Karena memiliki standar penggunaan sama, perancangan algoritma dalam flowchart lebih dimengerti. Yang tadi saya bilang, karena standarnya itu sama, ada pedomannya juga, sehingga flowchart itu lebih dimengerti oleh para programmer secara luas. Maka dari itu, flowchart digunakan secara umum dalam menjelaskan sebuah program yang akan dibuat secara logika yang jelas. Nah, pedomannya apa? Pedomannya harus diikuti oleh perancang algoritma ya. Yang pertama, peletakan simbol alir atau flowchart sebaiknya dimulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Dan dimulai dari kiri dari suatu halaman. Dari atas dulu ke bawah meruntut sampai selesai dan dimulai dari kiri suatu halaman tersebut. Nah, yang kedua, kegiatan di dalam simbol bagan alir harus ditunjukkan dengan jelas dan dengan nama kegiatan yang jelas. Misalkan di situ ada proses untuk memasukkan inputan, di situ ada proses apa, di situ ada proses yang lain dan sebagainya. Jadi di dalam bagan alir itu jelas, di dalam simbol-simbolnya pun jelas, di situ itu ada kegiatan apa. Seperti itu. Harus dimulai dengan simbol start atau di awal atau mulai, dan diakhiri dengan simbol end atau akhir atau selesai. Ya, itu kita bisa dibilang sebuah program pun harus dimulai dari membuka terlebih dahulu, kemudian meng-close atau bahasanya exit lah, keluar gitu dari program tersebut. Jadi ada awal dan harus ada akhir. Setiap kegiatan harus memiliki input dan menghasilkan output. Misal kita menginputkan sesuatu nilai beberapa untuk kita membuat sebuah program, ya harus ada outputnya supaya kita bisa mengetahui hasil dari program itu. Kalau misalkan kita membuat program penjumlahan, ya kita memasukkan angka berapa saja yang akan dijumlahkan. Kemudian hasilnya adalah hasil penjumlahan tersebut. Gitu. Yang kelima, penjelasan di dalam proses sebaiknya menggunakan kata kerja. Misalnya,
entry data siswa. Berarti kita memasukkan data siswa tersebut. Data siswa yang sudah ada kita masukkan ke program itu. Nah, hitung A plus B. Jadi saya bilang, A-nya sudah dideklarasikan atau belum? Udah menjadi value statik atau belum? Seperti itu. Itu adalah kata kerjanya. Yang keenam, setiap kegiatan di dalam bagan alir harus memiliki alur data proses secara rinci dan jelas. Yang namanya bagan, kalau misalkan kalian lihat pada contohnya adalah struktur organisasi. Di situ ada alurnya yang jelas, koordinasi antara ketua sama sekretaris, ketua ke bendahara, kemudian dari wakil ketua ke divisi-divisi yang lain atau seksi-seksi yang lain. Itu harus jelas, sama seperti dengan bagan alir atau flowchart yang akan kita buat ini, yang akan kita bahas ini. Harus ada garis yang jelas, alur data prosesnya itu harus jelas. Kegiatan yang terpotong dan akan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Ada. Jadi kalau misalkan kita membuat flowchart yang rumit atau yang besar, ada kemungkinan nggak cukup satu halaman, ada simbol tersendiri untuk menghubungkannya. Dan itu harus jelas, benar-benar jelas supaya tidak membingungkan. Nanti kalau misalkan nggak jelas, oh ya ini potongnya di mana, sambungannya gimana, kok kayak gini, nggak jelas. Seperti itu. Jadi meskipun terpotong harus ada penghubung yang jelas. Selanjutnya yaitu jenis bagan alir. Jenis-jenisnya pun ada beberapa. Yang pertama adalah alir sistem. Bagan alir sistem atau sistem flowchart yang menjelaskan setiap urutan prosedur yang terdapat pada sistem. Yang kedua adalah alir dokumen atau bagan alir dokumen atau dokumen flowchart yang menunjukkan arah aliran data, data laporan, dan formulir pada subprogram atau proses. Yang ketiga, bagan alir skematik atau schematic flowchart memiliki kemiripan dengan bagan alir sistem untuk menggambarkan skema aliran data pada prosedur di dalam sistem. Yang keempat, bagan alir program atau program flowchart berguna untuk melakukan analisis sistem dengan menggambarkan proses dalam suatu prosedur program. Yang terakhir, bagan alir proses atau proses flowchart merupakan bagan alir yang sering digunakan dalam proses aliran aliran proses dalam teknik industri. Gitu. Ini adalah jenis bagan alirnya, ada 5 jenis. Oke, kemudian simbolnya berarti juga memiliki simbol-simbol tertentu yang tadi saya bilang di awal, karena ada standarisasi umum atau sudah distandarisasi, sudah ada pedomannya dari awal, sehingga simbol proses memiliki simbol-simbol tertentu sudah ditentukan. Kita tidak bisa sembarangan membuat simbol sendiri, tidak bisa. Nah, ini adalah simbol-simbolnya, dimulai dari star atau ya bentuk eclipse ini, terminal namanya star atau N. Jadi kalau misalnya kita mau memulai sesuatu, diawali dengan simbol terminal dan diakhiri juga dengan simbol terminal, karena simbol ini berfungsi untuk memulai dan mengakhirinya. Kemudian ada simbol belah tepat atau apa saya lupa namanya, input atau output, red atau white. Kemudian ada kotak persegi panjang, ada proses. Jadi di sini kita menyatakan achievement assessment. Ya, ada layang-layang, ada decision dan lain sebagainya. Ini adalah simbol-simbolnya yang bisa kita gunakan nanti pada saat kita menjelaskan alur dari sebuah program. Seperti itu, harus diingat-ingat sehingga kita tidak salah menggunakan simbol tersebut. Karena kalau misalkan salah menggunakan pun nanti programnya akan dibacanya berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, nah, ada keuntungan juga ada kerugian dalam menggunakan flowchart. Keuntungannya yang pertama adalah memudahkan setiap orang untuk membaca dan memahami algoritma karena adanya standarisasi simbol. Yang tadi saya bilang, kita ngebuat di sini atau di rumah kalian lah bisa dibilang. Kalian ngebuat rumah kalian, kemudian digunakan di luar rumah kalian atau dimanapun gitu. Kalian ngebuat program dibuat di rumah kalian dengan flowchart tersebut, kemudian kalian share atau dimanapun,
Kemudian orang yang tahu pun akan memahami simbol-simbol tersebut atau flowchart yang kalian buat, karena ada standarisasinya. Ada simbol-simbol tertentu yang sudah menjadi umum bagi orang-orang yang sudah mengetahui tentang itu. Yang kedua, cocok untuk algoritma dengan skala kerumitan tingkat rendah. Ada beberapa algoritma yang skala tingkatnya tinggi, rumit dan lain sebagainya, tapi dengan flowchart ini lebih cocok atau sangat cocok sekali untuk program-program yang bisa dibilang simpel atau tidak terlalu rumit, karena mudah dipahami juga. Kalau misalkan terlalu rumit, mungkin simbolnya juga nanti kita akan kebingungan sendiri dalam membuat, kecuali bagi yang sudah mahir. Yang ketiga, aliran proses program cukup rinci dengan pemodelan secara visual. Jadi tidak menggunakan seperti algoritma yang kemarin yang sudah sempat bahas, hanya sebuah proses runtutan saja. Tapi kalau dengan bagan alir atau flowchart, ada visual di sana, seperti itu. Nah, itu keuntungannya. Kerugiannya yang pertama adalah tidak cocok untuk program yang kompleks. Jadi untuk program yang sulit atau untuk program yang rumit, itu mungkin akan kesulitan dalam membuat flowchart itu sendiri. Membutuhkan tool khusus untuk merancang algoritma, tools atau alatnya atau softwarenya. Setahu saya itu karena kita bisa dibilang sebagai menggambar bentuk itu di flowchart tersebut. Jadi mungkin kalau misalkan orang tersebut menggunakan tools atau alat dari Microsoft Word, bisa. Dari Microsoft Excel pun bisa, tergantung, terserah, bebas. Tapi kalau misalkan saya ngebuat flowchart itu menggunakan Microsoft Visio Project dan lain sebagainya. Corel pun bisa kalau misalkan kalian bisa mengoperasikannya, bebas. Yang ketiga, cukup sulit untuk menerjemahkan ke dalam bentuk kode yang sebenarnya. Ya, karena bisa dibilang menurut saya sendiri flowchart itu sebagai bentuk bagan alir, dalam artian alur programnya itu seperti apa. Hanya menjelaskan alur program. Tapi kalau misalkan mau dideklarasikan atau diterjemahkan ke dalam bentuk program yang sebenarnya, ke Pascal, ke Java, ke HTML dan lain sebagainya, atau ke PHP, itu mungkin akan lebih sulit karena bahasanya itu berbeda, seperti itu. Yang terakhir, penjelasan dalam alur proses tidak detail karena keterbatasan ruang. Jadi kalian lihat simbol flowchartnya seperti apa. Kalau misalkan kita menjelaskan terlalu rumit atau terlalu banyak pun mungkin akan kesulitan karena ruangannya hanya sedikit. Kalau kebanyakan menjelaskan di sana, otomatis membutuhkan ruang yang lebih besar, seperti itu, sehingga hanya intinya saja dijelaskan di sana. Nah, kemudian setelah pedoman di awal, ada juga pedoman dalam merancang algoritma barengan dengan bagan alir program adalah sebagai berikut. Yang pertama, di mana ada awal pasti ada akhir. Harus diawali terlebih dahulu untuk memulai suatu program. Jadi bagan alir dimulai dengan simbol start dan diakhiri juga dengan simbol end, atau bisa dibilang bentuknya itu yang elips, dinamakan sebagai terminal. Untuk memulai suatu proses secara computing, diperlukan inisialisasi atau proses deklarasi yang berfungsi untuk menentukan susunan variabel, konstanta maupun proses manual input dari data. Setelah dimulai, kita harus mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu, konstantanya terlebih dahulu. Kemudian kita juga menentukan tipe data apa yang akan digunakan untuk menginput nilainya. Seperti itu ya. Yang ketiga, setiap input akan dilakukan proses secara komputer dengan simbol persegi panjang, dan setiap proses akan menghasilkan output. Ya, di mana ada inputan harus ada outputan. Kita harus tahu hasilnya setelah kita ngebuat sebuah program itu outputnya seperti apa. Nah, contohnya, contoh flowchart untuk menghitung keliling lingkaran. Ya. Ada elips, kita dimulai dulu, ada start, kemudian ada preparation atau persiapan, ya. Kemudian ada input manual terlebih dahulu,
Kemudian di sini ada simbol proses persegi panjang. Di-outputkan atau dikeluarkan hasilnya. Setelah itu baru selesai. Penjelasannya ada. Nah, dimulai dengan simbol start atau ellipse. Setelah itu kita deklarasikan nilai P terlebih dahulu. Ya, yaitu 3,14 atau 22/7 di simbol preparation ini. Bentuknya seperti pada gambar. Kemudian karena nilai R ada nilai jari-jari, kita input. Kita masukkan simbol input di sini. Agar nilai R kita bisa inputkan secara manual. Ya, bukan diisi secara otomatis seperti nilai P ini. Kemudian baru tuliskan rumus keliling lingkaran dengan memasukkan dalam simbol proses. Keliling lingkaran sama dengan 2πr, 2 kali pi kali r. Di sini program akan melakukan komputerisasi atau perhitungan rumus keliling dari lingkaran. Setelah sudah, di sini sudah diproses, dilanjutkan dengan menampilkan nilai kelilingnya dari rumus keliling lingkaran yang telah dihitung pada proses sebelumnya. Setelah outputnya sudah keluar dan program berjalan dengan baik, maka program telah selesai. Diakhiri juga dengan simbol S. Itu salah satu contoh untuk flowchart-nya atau membuat bagan alir. Ya, flowchart sudah. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pseudocode. Ini bisa dibilang sebagai algoritma yang sedang banyak digunakan. Bukan banyak sih, lebih ke apa ya, lebih mudah dipahami. Pseudo artinya tidak sebenarnya, semu atau samar. Pseudocode adalah sebuah notasi kode yang tidak sebenarnya, tetapi mewakili logika algoritma bahasa pemrograman yang akan digunakan. Tidak memiliki aturan khusus yang menguruskan penulisan struktur algoritma dengan pseudocode seperti aturan dalam flowchart program. Jadi bisa dibilang pseudocode ini tidak ada aturannya, tapi mewakili logika algoritma, sehingga dengan adanya pseudocode pun pemrograman juga lebih mudah dipahaminya. Nah, pedoman penulisan yang pertama memiliki bagian header atau kepala. Ini sudah sempat kita bahas sebelumnya, bagian-bagian dari algoritma itu apa aja. Bagian kepala memiliki judul algoritma, komentar, dan deklarasi. Memiliki bagian algoritma yang merupakan inti dari proses. Memiliki bagian akhir proses algoritma yang menandakan bahwa proses alir algoritma telah berakhir. Ada awal, ada akhir, tab. Itu adalah sebuah program. Pada saat mendeklarasikan variabel, kalian bisa menggunakan format sebagai berikut. Deklarasi, nama variabelnya apa, kemudian tipe datanya apa. Contohnya adalah deklarasi, nama variabelnya X, tipe datanya integer. Integer itu bisa dibilang sebagai tipe data numerik, sehingga lebih mudah digunakan untuk angka-angka. Umumnya menggunakan integer, lebih banyak gitu. Ini pedomannya. Yang kelima, assignment atau pernyataan atau penugasan saat memberikan value atau nilai pada variabel dan konteks angka, gunakan pada penulisan berikut. Nama variabel, tanda panah ke kiri, kemudian value atau nilainya berapa. Contohnya adalah x3. Artinya memberikan nilai data 3 kepada variabel x. Ya, ini untuk memberikan nilai secara statis, bisa dibilang memberikan nilai tertentu. Beda dengan yang inputan pada saat kita membahas kode tadi, itu adalah input manual, sehingga kita bisa menginput berapa saja. Yang keenam, lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dalam mempresentasikan aliran program. Sebagai contoh, read. Ya,
karena bisa dibilang ini adalah pemrograman secara luas, internasional mungkin, jadi banyak menggunakan bahasa Inggris biar lebih dipahami secara luas lagi. Seperti itu. Yang pertama ada read, untuk meminta masukan data dari keyboard atau pengguna. Yang kedua ada write, menampilkan data variabel pada layar monitor. Yang ketiga ada while, untuk perulangan yang akhirnya akan dilakukan secara benar. If, then, artinya jika, titik-titik maka, adalah model penyeleksian kebenaran. Contohnya, read m, berarti meminta masukan data yang disimpan ke variabel m. Write m, menampilkan atau mencetak data m. Ya, read meminta, setelah diminta dan memasukkan datanya ke nilai m tersebut, ke variabel m tersebut, kemudian di write atau ditampilkan untuk mencetak data m. Ini contohnya. Dan terakhir, untuk menulis komentar diawali dengan karakter kurung awal dan diakhiri juga dengan karakter kurung awal. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Kita akan coba membuat sebuah pseudokode, metode pseudokode dengan rumus luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Soalnya, diketahui sebuah segitiga memiliki ukuran sebagai berikut. Alasnya 25 cm, tingginya 30 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut dengan menggunakan metode kode. Penyelesaiannya seperti ini. Di awal, di header atau di atas, paling atas sendiri itu ada header atau kepala sebuah program. Dan ditulis program hitung luas segitiga tanpa spasi ya. Kita pakainya underscore, kalau misalnya mau disambung juga nggak apa-apa. Itu gunanya untuk mengetahui program apa yang sedang berlangsung. Seperti itu. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Kita akan menghitung luas. Kemudian ada alas dan ada tinggi. Jadi ada 3 buah variabel yang akan kita tentukan atau kita buat. Itu ada luas, alas, tinggi. Tipe data integer karena kita di sini numerik. Kemudian di soal sudah diketahui alasnya adalah 25. Jadi di bagian algoritma atau pendeklarasian, di algoritma di badan program ini kita buat alasnya bernilai 25 atau memiliki value 25. Tingginya memiliki value 30 karena sudah ditentukan dalam soal. Nah, setelah value sudah ditentukan, kita akan masuk ke perumusan. Rumus dari luas segitiga itu. Yaitu di variabel luas kita masukkan value atau nilai setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Sehingga ini akan memasukkan nilai secara otomatis dalam algoritma. Alasnya 25, tingginya 30. Dan setelah ini sudah berjalan, akan dikeluarkan atau di-outputkan, dihasilkan di white ini. White luas, tulis luasnya berapa. Dari hasil perhitungan di atas. Itu adalah salah satu contoh untuk penulisan algoritma dengan metode pseudokode. Itu saja untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Mohon maaf jika misalnya ada salah-salah kata. Semoga kalian bisa paham, bisa memahami dengan baik. Kalian juga bisa belajar di rumah dan semoga bermanfaat. Itu saja. Terima kasih. Saya Eri. Sampai jumpa. Insyaallah sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.